Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Fatarai, mahasiswa semester 7 Fakultas Perikanan, Prodi Budidaya Perairan, Universitas Pekalongan. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana cara mengembangkan usaha kita dengan melakukan penjualan online produk kita. Nah, di sini usaha yang dilakukan yaitu budidaya udang faname dengan bak terpal kolam bundar dengan tambahan probiotik. Tapi sebelum kita masuk ke penjualan online, jadi kita itu harus mengetahui beberapa aspek dulu, seperti ketahui target pasar kita. Jadi sebelum kita melakukan penjualan, jadi kita itu harus tahu, benar-benar tahu, uh, harus benar-benar mengenali pasar kita. Jadi kita itu harus menguasai target pasar kita dulu. Jadi langkah pertama yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan riset. Jadi kita itu bisa melakukan riset, siapa sih yang menjadi target untuk produk kita, pasar kita. Jadi semakin spesifik pasar atau target, jadi semakin besar juga peluang kita untuk bisa sukses. Jadi contohnya, jika kita menjual produk perikanan, kita itu tahu produk kita itu mau dibawa kemana. Jadi misal kita mau diekspor, mau dijual ke pasar tradisional, modern, di media sosial. Jadi kita itu harus tahu dulu target pasar kita itu siapa, kita harus tahu dulu. Jadi, nah, yang kedua, kita masuk ke media sosial. Menggunakan media sosial itu kita juga pastikan setuju, karena apalagi di musim pandemi corona kayak gini kan, kita mau masuk pasar aja susah. Jadi kita itu bisa melakukan penjualan secara online, jadi menggunakan sosial media. Lalu kan sosial media juga sebagai alat pemasaran yang paling ampuh, karena kan hampir semua kalangan atau berbagai latar belakang itu menggunakan sosial media sebagai untuk bahan jembatan untuk menjual produk yang sedang kita jalankan. Nah, contohnya kita itu menggunakan promosi untuk budidaya kita atau produk kita. Jadi contohnya, kita mempromosikan produk kita atau produk saya. Jadi produk saya itu kan udang. Jadi bisa diolah menjadi nugget, menjadi olahan makanan apa. Terus bisa bahan mentahnya juga udang baru panen. Itu bisa dipromosikan lewat Instagram maupun Facebook dengan media sosial. Ya, dengan mempromosikan produk kita, jadi kan kita itu dapat menjalin interaksi secara luas dengan berbagai kalangan dengan biaya yang murah, visabilitas atau keahlian yang sangat tinggi, keterlihatan yang tinggi di sosial media. Nah, terus juga memungkinkan perusahaan atau usaha kita untuk memiliki komunikasi atau komunitas yang sesuai untuk memasarkan produk kita, sehingga apa yang ditawarkan memiliki peluang besar untuk dijual. Nah, jadi kita itu bisa masuk ke aplikasi yang sudah ada dulu, seperti Shopee, Bukalapak, terus Marketplace. Dalam pemasaran dalam aplikasi itu kita bisa menjual atau mempromosikan atau mengiklankan produk kita. Contohnya Marketplace, kita bisa mengiklankan produk kita di situ, menjual, mengiklankan, dan mempromosikan dari aplikasi tersebut. Jadi nggak usah bingung gimana sih caranya kita menjual produk kita secara online, karena di zaman teknologi yang sudah maju gini, banyak aplikasi yang menjual secara online atau membantu kita menjual produk kita itu secara online. Jadi di marketplace sendiri itu 50.000 itu bisa mengiklankan produk kita itu selama 3 hari. Kita juga bisa mempromosikan, bisa mengembangkan usaha kita itu di situ. Nah, dalam pemasaran media sosial juga Anda harus dapat berkolaborasi dengan influencer. Jadi banyak orang yang
menggunakan influencer di sosial media itu untuk mempromosikan produknya, biar pengikut mereka itu mengetahui Anda melalui influencer. Jadi yang ketiga itu yang cara kedua. Jadi yang ketiga itu kita itu dapat menawarkan produk kita secara gratis. Jadi selain melakukan penjualan secara online, misal kita ke konsumen terdekat di sekitar daerah kita, jadi kita itu juga selain melakukan penjualan online melakukan promosi di media sosial, kita juga melakukan promosi di sekitar tempat usaha budidaya kita. Nah, emang cara ini menurut saya sangat ampuh juga untuk menjaring konsumen, karena suatu yang gratis kan akan sangat sulit dilewatkan begitu saja. Kan alasan lain kenapa strategi ini dianggap strategis kan juga perlu. Seringkali kan seorang customer belum membeli produk karena mereka belum pernah mencoba tentang produk kita. Jadi sebuah perusahaan atau usaha bisa saja memilih event atau langsung menawarkan sampel contoh gratis secara door to door kepada konsumen atau customernya, calon customer. Jika produk tersebut berupa jasa ataupun makanan, olahan makanan perikanan, terus itu bisa dilakukan secara door to door. Jadi kita itu dapat menawarkan free trial, jadi atau mencoba gratis untuk menarik minat calon konsumen mengetahui sebuah produk. Contoh strategi pemasaran ini emang menurut saya emang benar-benar efektif. Terus memilih tempat yang strategis. Tempat strategis masih menjadi salah satu strategi pemasaran yang patut dipertimbangkan, karena dengan penjualan yang strategis berupa produk Anda yang memungkinkan terlihat lebih tinggi atau tentu saja memicu penjualan yang tinggi. Jadi kriteria pemilihan tempat strategis ini juga harus menyesuaikan dengan target sasaran serta kemudahan untuk menjangkaunya, untuk menjangkau target atau konsumen kita. Misalnya jika Anda memutuskan untuk menjual di dekat area perlengkapan anak kos berjualan di dekat area kampus, tempat sekolah, akan membuat kemungkinan produk Anda itu cepat laku atau cepat dapat terlihat. Lalu yang kelima itu kita dapat melakukan atau memberi insentif untuk konsumen atau calon consumer kita. Jadi memberi insentif untuk merekomendasikan sebuah produk akan terlihat lebih bagus, dapat dipercaya bila ada yang merekomendasikannya. Jadi untuk mendapat sebuah rekomendasi atau testimoni dari konsumen yang telah memakai produk kita itu, Anda harus memberi penghargaan berupa insentif. Jadi insentif itu nggak melulu tentang uang. Jadi kita bisa memberikan potongan harga kepada konsumen kita tentang produk kita. Jadi dapat berupa hadiah produk atau potongan harga olahan yang kita jual itu. Jadi nggak melulu tentang insentif itu uang, itu enggak. Jadi dengan adanya insentif ini juga secara tidak langsung kita itu memenangkan dua pihak untuk sasaran marketing, yaitu konsumen yang loyal dan calon konsumen. Jadi rekomendasi produk ini menjadi emang strategi pasar yang digunakan hampir dari semua produk. Jadi nggak melulu produk itu cuma promosi aja. Jadi harus melakukan insentif, berani mengambil resiko dan macam-macamnya. Terus menjalin hubungan baik dengan konsumen, ini tahapan yang paling penting. Menjalin hubungan yang baik dengan konsumen itu nggak
nggak harus door to door aja. Jadi di media sosial juga kita harus menjalin hubungan baik dengan konsumen. Karena apa? Karena konsumen itu biar nyaman ke kita. Jadi konsumen itu tahu, oh belinya di sana aja, pelayanannya ramah. Terus buat sebisa mungkin konsumen itu atau calon konsumer itu loyal kepada kita. Jadi konsumen yang loyal adalah sebuah aset penting bagi usaha kita. Karena mereka telah berulang kali membeli produk kita dan ikut menyumbangkan pemasukan secara rutin. Jika tidak ingin kehilangan sebuah pembelian di tengah persaingan banyaknya produk yang sama, maka nggak ada salahnya jika kita memberi penghargaan kepada konsumen yang loyal terhadap usaha kita. Jadi eh, perusahaan dengan cara menanggapi masukan caranya apa, dengan menanggapi masukan-masukan konsumen, kritikan konsumen, maupun memberi hadiah secara langsung atas pembelian yang mereka lakukan. Jadi emang hal ini menjalin hubungan baik itu emang penting banget karena untuk kemajuan usaha kita. Nah yang terakhir itu eh, dari mulut ke mulut biasanya. Jadi tim pemasaran Anda itu harus dalam melakukan pemasaran itu Anda harus berkomunikasi secara langsung maupun tidak langsung dengan konsumen setelah konsumen membeli produk kita. Jadi kalau mereka puas itu kan mereka akan balik lagi membeli produk kita. Jadi konsumen akan memberitahu konsumen lainnya yang berpotensi untuk membeli produk kita. Itu baik secara langsung ataupun secara media sosial. Baik secara langsung, misal kita ketemu teman, oh itu produknya si A itu enak. Kalau lewat media sosial produk kita mungkin bisa dibuat status di media sosial, entah itu di Instagram, Facebook atau WA. Oh ini produknya ini enak, murah, terus pelayanan juga ramah. Nah itu dari mulut ke mulut itu, dari aplikasi ke aplikasi itu kita bisa mengikat konsumen lebih banyak lagi. Jadi strategi pemasaran yang dibutuhkan agar produk yang Anda jual dapat lebih dikenal luas oleh masyarakat itu bisa dikenal oleh masyarakat itu secara cepat. Terus jika Anda fokus pada hal yang satu ini, tentu saja kan penjualannya Anda semakin semakin baik. Nah, setelah strategi yang pemasaran yang produk berjalan dengan baik, juga Anda harus mulai mengelola keuangan dengan baik, mengelola SDM dengan baik. Kalau kita nggak bisa mengelola SDM dengan baik, usaha kita itu nggak bisa maju. Udah di situ aja nggak bisa maju. Karena kalau kita nggak bisa mengelola SDM-nya, kemungkinan bukannya malah usaha kita itu bisa maju, mungkin bisa malah menurun karena pengelolaan SDM-nya aja nggak bisa. Jadi bisnis yang baik yang tepat, maka bisnis pun akan berkembang. Jadi uh, yang akan membantu Anda mengelola keuangan bisnis Anda lebih baik yaitu dengan pengecekan catatan atau membuat tabungan atau mencatat semua hasil penjualan, pengeluaran, itu harus ada catatannya. Jadi kita itu tahu, oh segini keluarnya, oh segini untungnya. Jadi semuanya itu jelas. Nah, untuk penjualannya secara online kan kita bisa menggunakan aplikasi yang kayak tadi yang saya sebutkan kan, seperti Shopee, Bukalapak, entah itu aplikasi Gojek, GoFood, apa-apa yang lain, marketplace. Itu kita mengembangkan usaha kita secara online itu lewat aplikasi yang sudah ada aja. Nggak usah ribet buat aplikasi, nggak usah ribet buat ini itu. Jadi kita cukup memanfaatkan aplikasi yang sudah ada aja. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Anda. Saya benar-benar mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Terima kasih.